warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliqin nas bi khuluqin hasan. Muslim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Salam yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Karena nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalibul ilmi. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan kepada antum semua sebuah tema. Di antaranya akhlak mulia orang-orang yang beriman, yang sedikit saya ambil dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum saya menjelaskan hadis tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu akhlak. Akhlak ialah karakter atau perilaku yang dimiliki setiap manusia. Akhlak terbagi menjadi dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji ialah mencerminkan perbuatan seseorang itu perbuatan kebaikan, dan akhlak tercela mencerminkan perbuatan keburukan. Yang insya Allah yang kita akan bahas kali ini adalah akhlak yang terpuji ini. Akhlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak disebut beriman dengan sempurna apabila seseorang tidak memiliki akhlak yang mulia. Akhlak memiliki banyak hal, di antaranya akhlak kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah SWT, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan beribadah dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tidak dibuat-buat oleh banyak orang. Akhlak dan yang diantaranya akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, apa yang dibawanya, apa yang didakwahinya, dan apa pula yang dicontohkannya berupa akhlak. Dan diantaranya pula akhlak kepada sesama manusia, termasuk pada orang tua, pada guru, dan masih banyak daripada itu. Sebaik manusia adalah yang berakhlak mulia, sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Amr bin Aus, beliau berkata, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan, muttafaqun alaih. Sesungguhnya di sini menjelaskan kepada kita akhlak yang mulia itu ada sebuah cerminan orang-orang di sekeliling kita. Berakhlak mulia menjadi orang yang terbaik kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak, yang dimana pada zaman beliau, yaitu zaman jahiliyah, banyak sekali kebobrokan akhlak di kaumnya. Lalu dia ubah akhlak tersebut melalui dakwah beliau. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.
mengenai akhlak sangatlah penting dan banyak penjelasannya. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit dari hadis yang telah antum hafal, itu di hadis Arba'in, hadis yang 15. Bunyi hadis tersebut ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat hadis tersebut 3 poin. Poin yang pertama ialah berkata baik atau diam. Hendaknya seorang yang beriman tidaklah berbicara atau berargumentasi kecuali apa yang dikatakannya itu sebuah kebaikan. Maka hendaknya jalan terbaiknya adalah dia diam, agar dia terhindar dari perkataan yang bisa menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Dan dapat juga diartikan berkata baik mencakup semua ucapan yang caci maki, ghibah, namimah, dan setiap perkataan yang menyakiti hati saudaranya. Ini adalah diantara akhlak mulia orang-orang yang beriman. Poin yang kedua yaitu muliakan tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat pada kita setelah orang tua, kerabat, saudara kita, dan orang yang pertama yang mengetahui keadaan kita ketika kita sakit maupun kita mendapatkan musibah, dan orang yang pertama segera memberikan bantuan ketika kita tertimpa masalah dan musibah. Karena itu tidak sempurna iman seseorang apabila tetangganya merasa terganggu karena adanya keadaan kita di sana. Di antara muliakan tetangga itu menjenguknya ketika dia sakit, memberikan pinjaman ketika dia berhutang, membantunya ketika dia dalam kesusahan, dan masih banyak cara untuk memuliakan tetangga. Dan agama Islam mengajarkan kepada kita berlaku baik kepada siapapun, mau muslim maupun kafir, berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dia memiliki tetangga Yahudi, dan Yahudi itu sering mencaci beliau. Dan ketika Yahudi itu sakit, Rasulullah SAW tidak membencinya, akan tetapi Nabi SAW menjenguknya dan memaafkan kesalahan tetangganya. Poin ketiga dari hadis tersebut yaitu memuliakan tamunya. Tamu adalah orang yang singgah pada kita, yang diundang maupun tidak diundang. Sebagaimana yang telah dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia didatangi 2 orang tamu, dan ternyata 2 orang tamu itu malaikat yang diutus oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim sebagai membawa berita gembira dan adab. Ketika Nabi Ibrahim mendapati kedua tamu tersebut, dia langsung kembali ke keluarganya dan mendapati di rumahnya anak sapi gemuk. Lalu beliau sendiri yang menyembelihnya dan memasaknya dan menghidangkannya kepada kedua tamu tersebut. Dan inilah sebuah akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu dan Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari hadis yang datangnya dari Allah dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu tersebut. Ilmu yang sedikit, semoga ini bermanfaat, bisa diamalkan, terkhususnya untuk diri saya pribadi.